siapa yang berhasil Iya, mendapatkan dukungan dari partai dari politik. partai itu akan maju. Untuk sementara Iya, ya yang bisa dilihat itu adalah dua figur ini iya. yang mungkin akan berhadapan. Proyeksinya kalau ya akumulasi dari partai politik itu terjadi pada satu figur dan itu akan menimbulkan kotak kosong. Ada tiga faktor yang bisa kita angkat itu kenapa kotak kosong bisa terjadi. Pertama adalah akumulasi partai politik mendukung satu calon saja. Meskipun ada survei-survei di daerah, Iya, ada calon yang tinggi surveinya, iya. tapi kalau DPP-nya mengatakan sikap yang berbeda terhadap figur lain, ya Iya. walaupun figur yang ada di daerah itu tinggi surveinya, itu bisa berubah. Sahabat UKI, di studio hari ini sudah hadir tamu kita, Dr. Haji Adi Suryadi Chula. Beliau adalah seorang akademisi dan intelektual. Beliau lahir di Sulawesi Selatan dan menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin di Hubungan Internasional pada sarjana S1, lalu pasca sarjana dan doktoralnya di UI dengan bidang studi ilmu sosial dan politik. Beliau adalah Dr. Haji Adi Suryadi Chula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Adi sudah hadir di podcast Catatan Jurnalis Supriyansah. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah diundang Kami hadir. terima kasih Ya, karena sebagai tamu. kami Ya. tahu betapa besar kesibukan seperti hari ini. Ya. Pak Adi bolak-balik ya dari Maros hingga ke Kebetulan bisa ada datang beberapa ke- acara Ya. ya hari ini. Ya, alhamdulillah Terima kasih. bisa meluangkan waktu. Baik Pak Adi, sebelum Ya. kita bicara tentang isu-isu politik dan sosial yang sekarang lagi menarik, Oh, ya. saya biasanya sering bertanya kepada tokoh kami, tamu kami, bagaimana kisah masa kecilnya, bagaimana beliau bertumbuh, bagaimana Pak Adi bertumbuh, bagaimana besar dan kemudian sampai di titik ini menjadi orang yang termasuk masyhur ya, tokoh akademisi yang termasyhur di tidak hanya di skala lokal tapi maupun nasional. Silakan Pak Adi. Ya, saya sebetulnya di awal masa kecil itu ya memang sering membaca buku. Saya sangat suka ya. Bahkan orang tua punya buku-buku perpustakaan juga pada saat itu ya meskipun bahkan waktunya sangat sempit, tapi saya berusaha untuk mendapatkan ya bacaan-bacaan itu dan menelusuri berbagai pemikiran ya filsafat bahkan ya Wih, yang banyak ya. saya baca sebetulnya dari awal itu bergelut dengan bacaan-bacaan itu sebenarnya banyak bacaan filsafat Sejak kecil ya, itu, ya Pak juga Adi? banyak bacaan-bacaan komik juga. Iya. Nah itu sebetulnya Kesukaan itu dari kecil Kak ya? ya dari kecil dan sampai sekarang ya sebenarnya saya sangat menjadi bagian dari ya konsumsi yang harus tidak mau rutin. tidak mau ya rutin saya harus eh, merasakan ya Membaca bagaimana itu. membaca dan mendapatkan pengetahuan. Nah di awal saya dulu itu sebetulnya juga ketika sekolah saya itu dua sekolah di sekolah negeri dan madrasah. Jadi saya itu di SD sudah juga merangkap sekolah madrasah. Ya, dan alhamdulillah bahkan dengan sekolah bidang agama itu awalnya bahkan orang tua mengarahkan saya untuk masuk ke sekolah agama. Tapi pada akhirnya ya karena lulusnya di Universitas Hasanuddin akhirnya saya masuk di Universitas Hasanuddin. Saya jauh lebih besar memilih untuk di sekolah di perguruan tinggi negeri yang bukan bagian dari sekolah agama ya. Nah, akhirnya saya lebih memilih Ya. ke Unhas waktu Unhas, itu. ya. Tidak mengikuti arahan orang tua yang sebenarnya menginginkan saya sekolah di
Agama. IAIN waktu itu ya. Iya, iya, iya. Nah, itu sebetulnya jadi ya kombinasi antara filsafat, pengetahuan agama dan juga ya pengetahuan umum ya. Bahkan mungkin lebih spesifik itu kemudian saya belajar ilmu politik dan hubungan internasional. Jadi tadi sudah benar di S1 saya itu ilmu hubungan internasional, tapi Iya. saya sudah menulis banyak masalah-masalah politik dan hubungan internasional sejak mahasiswa. Bahkan sejak SMA sebenarnya saya sudah menulis. Oh, gitu. Ya, sejak SMA. Ada karya seni, karya sastra juga bahkan ya saya tulis di saat saya SMA. Ya. Sering menulis artikel-artikel lepas, bahkan saya pernah membuat cerita-cerita komik gitu dulu. Iya, iya, iya. Saya belum bisa diterbitkan ya pada saat itu. Iya. Jadi saya sudah menggeluti juga sebenarnya dunia seni, sastra ya, ada orientasi saya ya membaca komik, cerita-cerita silat, Koping Ho itu dulu. Oh iya. Ya, dan berbagai macam Berjilid-jilid gitu. ya, berjilid-jilid dan komik juga ya pendekar-pendekar ya cerita-cerita itu. Sampai sekarang Iya. masih Koping Ho juga. Bahkan saya masih sering buka itu komik Ho dan gitu ya? komik ya, seolah-olah mengingatkan kembali pengalaman lama dan itu memberi romantisme tersendiri. Iya. Nah, di samping itu ya saya senang dengan bacaan-bacaan filsafat. Saya rasanya lebih banyak dari awal itu merasakan ya eksplorasi pemikiran, membangun cakrawala berpikir itu dari hasil bacaan-bacaan filsafat, termasuk tasawuf. Wah, ya. Tasawuf itu yang diingatkan oleh orang tua saya untuk Iya. tidak terlalu mendalami karena ya tasawuf itu kan kajian-kajian sofistik ya, dan itu ya seperti orang yang berada di lautan ya, kalau mengarungi lautan Tidak itu pernah. ada bahayanya juga. Dan tidak pernah puas ya, Dan karena tidak pernah puas ya. Karena itu ya saya tetap kombinasikan bahwa filsafat, tasawuf, bidang sains dengan orientasi empirisme ya, positivistik, dan juga ya berbagai bentuk paradigma ya, yang bahkan sampai sekarang menurut saya pandangan-pandangan kritis ya, paradigma kritis Ya. itu sangat penting untuk melihat sebuah masalah, karena bukan hanya data empiris yang kita harus pelajari, tapi juga ada critical thinking atau bahkan ya proses bagaimana membentuk sebuah pandangan itu lahir juga dari cara berpikir kita. Karena itu yang kita perlu kritisi itu bukan hanya fakta, tapi juga cara berpikir kita Cara sendiri berpikir, ya. Ada faktor yang mungkin tetap harus kita evaluasi ya dari cara berpikir kita. Jadi sumber masalah itu bukan hanya pengalaman kita, tapi mungkin masalah itu muncul dari cara berpikir kita. Nah, itu orientasi kritisisme ya yang harus dibangun juga. Jadi paradigma Critical thinking. critical ya. thinking, critical paradigm ya, masa paradigma kritis. Ya. Nah, itu yang terakhir yang saya kira sangat penting ya menurut saya kita miliki sebagai sebuah bacaan ya, terutama di dalam mengamati berbagai macam peristiwa yang terjadi. Di masyarakat. Nah, itu yang saya jadikan sebagai basis ya untuk mengkaji berbagai fenomena sosial politik. Itu Ya. paradigma kritis itu. Pak Adi dulu lahir di mana, Pak? Oh, saya lahir di dulu Makassar namanya. Saya sekarang Ujung Pandang, bagian belum? dari Sungguh Minasa namanya, karena dulu saya tinggal di daerah perbatasan. Jadi Perbatasan sebenarnya Sungguh Minasa, Sungguh Makassar. Minasa, Makassar. Ya, oke. dulu karena ada perpindahan garis batas ya Iya. antara Makassar dengan Sungguh Minasa Iya, ya, iya. saya Iya. menjadi bagian dari kelahiran di daerah Sungguh Minasa atau gua ya. Ya. Yang dulunya sebenarnya bagian dari Makassar. Bagian Jadi dari ya Sulawesi. tetap kelahiran Makassar. Akarnya dari sini Iya, iya. asli. Iya, iya, iya. Pak Adi, berarti memang suasana kebatinannya sebagai seorang intelektual, sebagai cendekiawan itu sudah terbangun sejak kecil ya. Iya. Karena suka membaca dan bacanya sudah cukup berat ketika Ya, pas masih filsafat dan tasawuf itu.
Itu Itu yang sering umur saya berapa menjadi awal dasar. Saya sudah SD karena orang SD tua itu sudah membaca punya itu? ya banyak juga koleksi ya apa buku. Ya. Waktu itu orang tua saya sebenarnya wira swasta, Ya, oke. bahkan banyak menggeluti dunia pertanian, tetapi dia punya koleksi buku ya. Yang aktif di organisasi juga, salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, dan ya saya banyak menimba ya ilmu dari perpustakaan. Dan buku yang menarik saya itu adalah tasawuf itu dan filsafat ya. Rupanya itu memberi dasar ya buat kita, Ya. tidak hanya di dalam orientasi untuk membangun pandangan yang apa secara spesifik ya menyoroti objek empiris, tapi kita juga harus melengkapi dengan pandangan holistik ya. Jadi itu hanya bisa dibangun dengan mengkombinasikan antara filsafat dan bahkan mungkin dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh orientasi keilmuan itu. Ada aspek sofistik ya yang saya kira Tidak harus bisa dilepas ya. ya harus juga digeluti ya, Ya. untuk bisa membuat kita melihat masalah. Jadi dalam filsafat itu yang disebut sebenarnya intuisi ya. Kalau dalam bahasa agama itu ada aspek kalbu ya, yang juga harus menjadi landasan kita. Jadi bukan hanya semata rasionalitas atau fenomenologis ya, Iya. berdasarkan Fak. ya faktum atau objek yang empiris itu. Iya. Nah itu harus, karena ya kelemahan kita sebetulnya sekarang itu melihat masalah juga dalam konteks yang lebih holistik ya. Iya. Tidak hanya ya melihat dari ilmu yang sifatnya duniawi juga, tapi Iya. kita harus melihat juga aspek yang apa, melihat aspek Secara ya, religius. sakral ya, tidak hanya profan tapi juga sakral, artinya religius. Religius. Pandangan religius Iya. juga harus kita miliki. Itu yang membentuk dan sangat mempengaruhi pengalaman saya sebetulnya. Sampai hari ini Sampai berarti hari ini. Ya. termasuk bagaimana Pak Adi membaca, mungkin bagaimana membaca Dia- kondisi pemerintahan Ya, kondisi kita pemerintahan, misalnya. politik, Politik, ya Iya. fenomena sosiologis. Baik Pak, ini jadinya bersambung ke pertanyaan berikutnya jadinya saja. Apakah juga cara pandang ini juga termasuk bagaimana Pak Adi melihat kondisi pemerintahan Iya. kita di Sulawesi Selatan? Iya. Dari pandangan Pak Adi sendiri bagaimana saat ini di 5 tahun terakhir ini misalnya? Iya, 5 tahun terakhir ini ya sebenarnya dinamika pembangunan ya di Sulawesi Selatan sebenarnya kalau kita ikuti ya tetap ada kemajuan. Jadi kita tidak bisa menutup mata bahwa ada perhatian yang dimiliki dalam pembangunan, ya terutama yang bersifat fisik. Jadi infrastruktur, pengembangan program infrastruktur dan pendidikan ya sebenarnya ada yang dimiliki. Iya. Ya berbagai macam aspek pertanian, bidang-bidang yang menjadi bagian dari pembangunan sumber daya alam maupun terkait dengan sumber daya manusia itu ada pergerakan ya yang kita miliki. Cuma memang yang perlu dilihat itu adalah aspek kualitas. Nah ini saya kira mutu dari keberhasilan pembangunan itu yang kita harus lihat secara kritis, karena kalau saya melihat sebenarnya yang justru perlu dibenahi itu adalah pembangunan sumber daya manusia. Itu pemerintah sebenarnya bukan hanya di Sulawesi Selatan, bahkan secara nasional sebetulnya salah satu kelemahan yang harus dikritik gitu adalah berkaitan pengembangan sumber daya manusia. Nah, ke depan ini kan tantangannya kita dengan bonus demografi ya. Kita berbicara tentang Indonesia 2025, emas, 2045, 100 tahun ya, Indonesia merdeka. Nanti kan kita menikmati sumber daya manusia yang produktif melimpah, yang melimpah ya. Usia 15 sampai 60 tahun atau usia 20 sampai 60 tahun itu bahkan angkanya sampai 64% ya. Dan angka itu kalau berhasil bisa dibangun, kita akan bisa menjadi salah satu negara besar. Ya seperti pengalaman yang dilalui oleh
Korea Selatan. Korea Selatan juga pernah menikmati, Bonus bahkan demografi. keberhasilan Korea itu tidak bisa dilepaskan sebenarnya dari Bonus bonus demografi demografi yang itu. dimiliki. Oh, gitu ya. Ya, Korea Selatan itu sekitar tahun 80-an lah. Itu ketika ada transisi juga ke arah demokrasi ya yang dimiliki, pada saat yang sama ada bonus demografi juga yang berhasil dikelola. Maka kemajuan Korea Selatan itu ya tidak hanya karena eh, kebijakan pemerintah yang berhasil ya dalam melakukan demokratisasi, tapi kita harus belajar juga dari keberhasilan mengelola Sumber daya sumber daya manusia. manusia. Kemudian Jepang itu tahun 60-an itu hancur bahkan di Perang Dunia Kedua, Ya. tapi kemudian ada bonus demografi yang berhasil dinikmati pada saat itu dan berhasil dikelola sehingga menjadi negara maju seperti sekarang. Cina itu tahun-tahun 10 tahun bahkan ya 15 tahun yang lalu kan itu kita masih menyaksikan sebagai negara yang dibebani ya dengan angka kemiskinan ya, Dan penduduk yang dan besar. penduduk yang sangat besar, Iya. populasi yang justru itu menjadi beban negara. Tapi ya ada keberhasilan juga Iya. mengelola bonus demografi pada tahun 2000-an ya. Nah, ini yang kita lihat sekarang keberhasilan bahkan Cina, dan itu saya kira harus menjadi contoh bagi kita. Nah, sebenarnya ini yang kita harus lihat juga ke depan, apakah Indonesia bisa menikmati juga dengan mengelola secara baik ya bonus demografi ini, sumber daya manusia yang produktif Iya. itu di usia 15 atau 20 tahun sampai 60 tahun itu, karena ya kalau kita lihat jaraknya dari tahun 1920 atau 1930 sampai 2000 2045 nanti ini, Ya. di sana rentang waktu itu apakah kita bisa mengelola SDM itu. Iya. Kalau kita gagal Iya. mengelola, dan ya kita melihat perhatian pemerintah sebetulnya yang lemah di situ, itu yang membuat kita sebenarnya harus segera sebetulnya diberi peringatan atau secara kritis ya, evaluasi terhadap pemerintah bahwa kegagalan membangun sumber daya manusia, keseriusannya yang minim itu akan menyebabkan kita gagal mengikuti jejak yang pernah dilalui oleh beberapa negara Asia Yang berhasil. yang berhasil tadi itu. Iya. Nah, kita bisa mengikuti Jepang, Cina dan Korea Selatan kalau kita dengan kemajuan yang berhasil dimiliki, kalau kita juga berhasil membangun sumber daya manusia. Nah, ini pemerintah kelihatannya lebih cenderung ke fisik. Nah, ini secara nasional sebetulnya, Iya. bahkan tidak hanya di Sulawesi Selatan ya, karena perhatian serius terhadap upaya membenahi pendidikan misalnya ya, dunia tenaga kerja. Nah, itu saya kira menyiapkan SDM ya yang lemah. Karena ya SDM mungkin karena baru dinikmati 15 atau 20 tahun baru kelihatan. Biasanya kan mungkin karena faktor politik. Nah, ini saya kira juga menjadi kelemahan kita. Pemerintah itu mungkin ya karena dipilih proses demokrasi itu ya mau menunjukkan kinerjanya yang dirasakan secara langsung, dan memang jalan yang paling mudah itu ya infrastruktur Fisik, yang yang bersifat kelihatan, fisik ya. Dan akhirnya kita gagal mengelola, memberi perhatian ya terhadap sumber daya manusia, karena perhatian yang lebih terutama yang bisa dirasakan, yang bisa dilihat, sementara ya sumber daya manusia justru dengan proyeksi jangka panjang ya mestinya itu mulai dari sekarang lah paling tidak, kalau untuk jangan sampai kita gagal di dalam mengelola bonus demografi itu menuju ke 2045 itu tahun emas. Pak Ya, Adi, saya kira itu. jadi kalau menurut Pak Adi tadi bahwa ada perhatian yang harus lebih ke bidang pendidikannya. Iya. Nah, dan saat ini kita berada di era digitalisasi di mana anak-anak yang misalnya yang usia produktif saat ini lebih banyak habis waktu dengan internet ya, termasuk begitu. Kalau Pak Adi punya pandangan apa yang harus dilakukan pemerintah terhadap SDM yang nanti kita menuju ke bonus demografi itu tadi? Iya, saya kira kita harus beradaptasi ya dengan SDM, dan karena itu maka dunia pendidikan kita itu harus memiliki anggaran yang mencukupi ya, terutama untuk menyesuaikan dengan era digital yang sekarang ini sedang kita masuki.
bagaimana mungkin kita membangun sumber daya sementara proses belajar kita itu masih bersifat konvensional. Kan orang sekarang sudah berbicara tentang artificial intelligence, Betul. orang berbicara tentang metaverse misalnya. Iya. Nah itu harusnya adopsi ya terhadap teknologi itu mestinya sudah dilakukan ya. Jadi konsep pendidikan smart ya, education itu mestinya sudah harus segera ya dengan anggaran yang mencukupi. Nah, alokasi 20% itu tidak cukup itu artinya tidak cukup itu meskipun konstitusi sudah menggariskan bahwa pendidikan kita itu harus 20% dari APBN, tapi faktanya itu kan banyak mengalir ke instansi atau proses yang di luar ya ranah pendidikan atau di luar dari ranah Kementerian Pendidikan. Nah, mestinya itu dikonsentrasikan agar anggaran itu tepat sasaran. Nah, ini menurut saya yang mengkhawatirkan. Dan keterlambatan kita mengadopsi teknologi itu juga menjadi sumber dari kegagalan kita mengelola bonus demografi itu. Nah, sekolah-sekolah itu harus dilengkapi sebetulnya dengan internet harus dilengkapi dengan jaringan pendidikan di mana secara online ya proses pembelajaran itu bisa dilakukan ya secara digital. Nah kan ada kelengkapan instrumental ya penggunaan teknologi yang harus dipenuhi dan itu anggarannya besar. Nah kalau itu tidak dilakukan hanya rutinitas saja anggaran itu untuk sifatnya fisik infrastruktur bangunan, gedung, jalan tol dan segala macam. Nah itu akan menyebabkan kita gagal mengelola ya. Jadi harus ada reorientasi, harus ada revitalisasi atau ya semacam evaluasi ya kritis ya, agar pemerintah itu memulai untuk secara serius anggaran 20% itu mulai dari pusat sampai ke daerah itu benar-benar dibuat sedemikian rupa agar bisa memenuhi ya kebutuhan kita terutama untuk beradaptasi dengan dunia teknologi. Guru dan murid itu semuanya harus dibenahi dengan kemampuan adaptasi teknologi. Pak Adi, apakah itu juga bisa dibilang bahwa komunikasi atau interaksi pemerintah dengan masyarakat belum berjalan dengan bagus atau ada pandangan Pak Adi soal? Iya, ada memang masalah ini. Kalau saya lihat ya, kita bicara tentang otonomi daerah, tapi misalnya ya, tapi kita tidak berbicara tentang partisipasi masyarakat. Ada kesenjangan, ada gap, termasuk di dunia pendidikan. Kita bicara tentang dunia pendidikan berbasis partisipasi masyarakat juga, tapi kita tidak lakukan itu. Jadi kebanyakan akhirnya tata kelola pendidikan itu lebih bersifat top down, sentralistik, memobilisasi sumber daya masyarakat untuk mendukung partisipasi dalam dunia pendidikan itu tidak dilakukan ya. Akhirnya ya pemerintah ya tidak mampu mendapatkan ya dukungan. Jadi itu terpengaruh ke pemerintah daerah juga, Pak ya? Pemerintah daerah termasuk sebenarnya harusnya pemerintah pusat itu. Pemerintah pusat juga tidak mengubah kebijakan ya, pendekatan yang dilakukan dalam tata kelola pendidikan kita. Misalnya partisipasi orang tua ya di dalam pendidikan. Kan itu masalah klasik sebenarnya. Bahkan sering terjadi konflik antara sekolah dengan orang tua. Apalagi memobilisasi sumber daya orang tua siswa itu sebetulnya kan partisipasi masyarakat ya, meskipun bukan orang tua siswa tapi sumber daya yang ada di luar kontribusinya ya itu melalui peranan komite sekolah sebetulnya ya, peranan dewan pendidikan ya itu mestinya diberdayakan tapi itu tidak terjadi dilakukan sehingga apa yang terjadi ya pemerintah itu sebenarnya mengelola pendidikan lebih kepada potret dari atas saja. Nah, padahal anggaran pendidikan juga terbatas. Nah, jadi ada kesenjangan sebetulnya. Kenapa sampai sering terjadi salah paham ya yang dalam hubungan antara sekolah dengan sekolah dengan orang tua itu juga karena kita tidak punya mekanisme untuk mendorong memberdayakan
partisipasi masyarakat. Ini sebenarnya kekeliruan atau juga evaluasi yang mesti kita lakukan agar pemerintah itu tidak hanya secara formal legalistik ya, berbicara tentang otonomi daerah, berbicara tentang pendidikan berbasis partisipasi masyarakat, tapi pada saat yang bersamaan tidak punya kebijakan yang lebih spesifik secara faktual, benar-benar ya dengan pendekatan kelembagaan itu menjembatani antara partisipasi masyarakat dengan tata kelola pendidikan kita. Itu saya kira juga. Jadi Pak Adi, ini ada hubungannya jadi dengan Sulawesi Selatan yang akan menghadapi Pilkada 2024 ya. Karena ini kita berbicara tentang pemerintah dan ada pemimpin di dalamnya gitu. Jadi ini menarik sekali. Bagaimana pandangan Pak Adi terhadap pemerintah Sulawesi Selatan? Apa yang sebenarnya kita butuhkan, pemerintahan seperti bagaimana yang kita butuhkan? Iya. Pemimpin ya terutama ya. Memang faktor pemimpin itu sangat berpengaruh ya. Komitmen pemimpin terhadap pembangunan yang dijalankan itu menjadi sangat penting. Karena itu ya pemimpin itu harus dilihat juga dari visi yang dimiliki, bagaimana program yang akan diwujudkan, ya bagaimana kualifikasi ya kepemimpinan yang akan memerintah ya suatu daerah, bagaimana pengaruh yang mungkin bisa ditimbulkan ya dari pengalaman yang dilalui oleh pemimpin bersangkutan. Nah, sebenarnya disitulah fungsi pemilu itu, fungsi pilkada itu dilakukan untuk memilih pemimpin terbaik. Karena itu ya masyarakat sebenarnya harus cerdas ya, harus benar-benar memiliki sikap kritis di dalam memilih pemimpin. Nah, itu yang kita harapkan sebetulnya, sehingga pemimpin yang nanti akan memandu ya proses pembangunan di daerah itu benar-benar bisa mewujudkan ya cita-cita kesejahteraan. Kalau Pak Adi lihat sendiri setelah kita kurang lebih 5 periode ini ya Pak ya, 5 periode ini kita melakukan pilkada serentak ya Pak ya? Iya, pilkada. Nanti tantreng ini baru serentak ya. Serentak ya. Apakah itu berhasil kita memilih pemimpin sesuai dengan yang kita harapkan, yang oleh masyarakat harapkan, atau bagaimana pandangan Pak? Menurut saya pemimpin ini masih butuh ya memang perhatian yang besar dalam konteks visi politik dan juga program ya yang dijanjikan ya. Mungkin karena periode yang terbatas juga ya, mungkin juga karena tata kelola ya administratif. Ya mungkin juga pada proses pengangkatan ya pejabat-pejabat yang diseleksi yang benar-benar bisa merealisasikan program dari kepala pemimpin bersangkutan. Nah, pemimpin bersangkutan itu kan sebenarnya dipilih oleh rakyat dan mereka membawa visi misi. Nah biasanya juga kegagalan pemimpin itu karena tata kelola pemerintahan mereka. Jadi ada pengangkatan pejabat-pejabat SKPD misalnya atau OPD itu yang menurut saya harus benar-benar dikontrol ya, harus benar-benar diseleksi dan tidak hanya berdasarkan pada kedekatan saja. Nah itu saya kira tantangan kita karena prestasi dan reputasi ya yang dimiliki karena mereka akan membackup kepala daerah bersangkutan dalam melaksanakan program. Biasanya kalau saya analisa pejabat yang bersaing dalam pilkada itu biasanya punya visi masing-masing ke depan, itu sudah menyiapkan program ya. Cuma ketika diimplementasikan setelah terpilih itu menjadi problem besar ya. Pak Adi merasakan nggak di Sulawesi Selatan? Ya, terutama partisipasi masyarakat saya kira ya, dukungan masyarakat, terus tata kelola pemerintahan, saya kira memang masih perlu dibenahi ya ke depan. Tantangan kita justru di situ.
menurut saya nanti di dalam pilkada. Karena itu ya kita berharap bahwa dalam kepemimpinan nanti akan ada secara lebih berkualitas ya gubernur yang akan terpilih nanti itu akan tidak hanya melihat faktor infrastruktur, tidak hanya melihat tata kelola administratif, tapi juga kualitas kerja dan pembangunan ya yang dijalankan, terutama bawahan-bawahannya itu. Nah ini saya kira evaluasi yang perlu dilakukan lah, karena biasanya didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas itu akan memberi prestasi juga terhadap gubernur atau kepala daerah ya yang memimpin. Pak Adi, ini kan kita mau pilkada nih 2024 November ya. Nah, ada petahana, ada juga mungkin yang sekarang masih menggadang-gadang untuk jadi bakal calon bahkan ya Pak. Kalau Pak Adi sendiri melihat, memotret misalnya ini ada berapa siapa-siapa kira-kira selain yang bisa menjadi calon pemimpin di Sulawesi Selatan? Sebenarnya kalau bursa calon itu banyak sekali. Survei terakhir saya baca itu indikator itu ada bahkan lebih dari 10 ya. Sumber daya rekrutmen kita kalau mencari figur atau tokoh itu sangat banyak di Sulawesi Selatan. Tapi kan mereka dihadapkan pada dukungan politik. Kan itu yang menjadi masalah bagi semua calon itu. Karena untuk bisa bersaing dalam pilkada ya harus ada dukungan partai politik. Itu nomor atau menjadi calon independen kan. Sekarang di saat ini kan untuk jalur calon independen itu kan sudah lewat. Dan yang tersisa sekarang adalah kandidasi melalui partai politik. Nah karena itu maka ya siapa yang berhasil mendapatkan dukungan dari partai itu akan maju. Nah dari sejumlah calon itu ya memang kelihatannya mengerucut ke sejumlah figur yang mungkin dari segi dukungan kepartaian ada yang berasal dari kader partai politik sendiri atau ada yang sudah mengakumulasi, bahkan terakhir ini kan seperti Pak Andi Sudirman itu sudah mendapatkan kartu resmi dari partai politik ya, dari salah satu partai ya, sebut saja Partai Demokrat misalnya, sudah 3 dan bahkan menyusul lagi mungkin partai-partai lain yang akan mendapatkan dukungan Nah calon-calon lain memang masih mungkin kita harus lihat perkembangannya ya, tapi ada satu figur juga yang kelihatannya juga sudah mendapatkan dukungan seperti Wali Kota Makassar ya, Pak Dhani Pomanto. Jadi untuk sementara ya yang bisa dilihat itu adalah 2 figur ini yang mungkin akan berhadapan. Ada juga sebenarnya ketua partai politik yang besar seperti misalnya Gerindra, tapi kan kita harus melihat juga perkembangannya apakah Ketua Gerindra Sulawesi Selatan itu yang juga memiliki orientasi untuk menjadi kandidat dengan adanya baliho yang bersebaran. Nah, apakah dia mampu juga mengakumulasi dukungan, karena ya masih harus mencari koalisi. Jadi ada beberapa figur yang lain lah, tapi yang menguat kelihatannya memang ada 2. Nah, ada lagi satu sebetulnya yang saya sebenarnya agak secara empirik ya, proyeksinya kalau ya akumulasi dari partai politik itu terjadi pada satu figur dan itu akan menimbulkan kotak kosong. Nah itu bisa juga. Itu ramai itu. Saya bahkan beberapa bulan lalu sebelum wawancara kita ini sudah sempat membuat analisa tentang kemungkinan. Ada kemungkinan itu. Ya kemungkinan kotak kosong bisa terjadi itu. Jadi calon tunggal dan melawan kotak kosong. Iya, calon tunggal melawan kotak kosong. Ada 3 faktor yang bisa kita angkat itu, kenapa kotak kosong bisa terjadi. Pertama adalah akumulasi partai politik.
mendukung satu calon saja. Iya. Ya, partai politik ini kan mungkin melihat hasil survei atau mungkin ada proses yang berkaitan dengan konsensus ya, yang dibuat oleh pimpinan pusat partai politik itu. Jadi akhirnya ya sampai kepada satu figur saja mengerucut ya untuk memajukan karena ya akumulasi dukungan itu hanya pada satu calon saja. Jadi itu bisa menjadi salah satu faktor ya. Pertama, pragmatisme partai politik. Partai politik itu kan mencari figur yang bisa membuat mereka menang juga. Jadi mereka tidak hanya menang dalam pemilu legislatif, tapi mereka juga bisa menang di Dalam eksekutif, pilgub. pilgub juga atau pemilihan kepala daerah. Nah, jadi ada kemungkinan ya partai politik itu ya kalau mereka secara pragmatis ya bersikap memilih calon itu hanya dengan orientasi survei, maka kemungkinan itu memang bisa terjadi ke satu calon. Yang kedua adalah keputusan itu tadi saya uraikan sedikit juga itu tentang sentralisme ya di dalam pengambilan keputusan. Partai politik itu kan sebenarnya diatur oleh DPP-nya. Memang konstitusi partai politik dalam aturan kandidasi ya di dalam pemilihan kepala daerah itu ya mereka meskipun ada survei-survei di daerah, ada calon yang tinggi surveinya, tapi kalau DPP-nya mengatakan sikap yang berbeda terhadap figur lain, ya walaupun figur yang ada di daerah itu tinggi surveinya, itu bisa berubah. Jadi kedua bahwa ketidakpastian bahwa kemungkinan ada figur lain juga itu karena DPP ya yang kemudian bersikap untuk mengangkat hanya satu figur saja, apalagi kan pengambilan keputusan itu kan sentralistik dan itu bisa saja terjadi proses konsensus politik ya berdasarkan lobby dan kemudian ya di DPP itu ya pada akhirnya hanya mendukung satu calon. Dan yang terakhir biasanya yang menjadi penyebab faktor yang ketiga selain dua faktor tadi itu adalah adanya incumbent. Nah, incumbent itu sebenarnya sudah punya modal yang kuat kan, karena sudah menjalani satu periode. Satu periode itu luar biasa sebetulnya di dalam membangun jaringan ya. Tidak hanya jaringan tapi juga proses kepemimpinan kepala daerah itu dengan sentuhan pembangunan ya yang sudah dilakukan. Nah, itu juga bisa berpengaruh ya. Sementara calon-calon lain yang baru itu kan baru memulai proses untuk membangun jaringan dan mereka ya mungkin secara emosional ya belum memiliki hubungan yang cukup kuat juga ke pemilih, masyarakat. ke pemilih atau masyarakat. Nah, jadi dalam berbagai kasus di Indonesia terjadinya kemenangan incumbent itu sebagian besar. Kecuali incumbent-nya itu atau petahananya itu mungkin punya cacat ya dari segi integritas ataupun cacat moral ya. Nah, incumbent itu karena itu juga bisa menjadi faktor pemicu ya. Kuatnya pengaruh incumbent memunculkan calon itu menjadi satu figur. Nah, karena itu ya ada proyeksi juga kotak kosong. Kita masih menunggu sebetulnya ini antara kotak kosong atau mungkin saja ada satu pesaing. Pak Adi sendiri melihat ini kasusnya sepertinya agak akan seperti terprediksi akan terjadi di Sulawesi Selatan. Ada petahana yang berhadapan misalnya dengan seperti tidak ada pesaing ya, maksud saya tidak ada pesaing, dia sendirian menjadi calon tunggal. Kalau tidak salah Pak Adi sempat berkata bahwa itu hal yang wajar, itu bisa saja terjadi di Sulawesi Selatan. Itu dasar pemikiran gimana? Ya sebenarnya kolom kosong ya, sebenarnya tidak ada kota itu nggak kosong sebetulnya karena pada saat pemilih dilakukan kan terisi juga pada akhirnya. Jadi kolom kosong melawan kandidat. Kan? Jadi nanti para pemilih itu pada saat mereka mencoblos itu ada kolom yang kosong, ada kolom yang paslonnya di sisi lain. Jadi ada isinya sebetulnya. Tapi bahwa kolom kosong itu terjadi proyeksinya secara absah ya, tidak bisa juga ditolak karena ya memang konstitusi, memang secara yuridis ya. Pemilu itu memungkinkan
menurut aturan Iya. terjadi kandidat tunggal, Iya. paslon tunggal. Iya. Istilah resminya sebenarnya paslon tunggal. Paslon gitu, tunggal, ya. iya betul. Pasangan calon tunggal, Iya. tidak ada lawannya. Itu. Jadi dulu kan ada semacam review ya Iya. terhadap aturan karena ya ternyata di dalam pilkada itu tidak seluruhnya ada ada pesaing yang berhadapan 2 atau 3 calon karena dalam sejumlah kasus ada bahkan yang menghadapi satu calon saja sehingga direvisi aturan itu yang memungkinkan keabsahan ya bagi terjadinya kotak kosong. Mohon maaf Pak, saya potong sedikit. Itu sempat terucap dari Pak Adi, itu bisa saja terjadi di Sulawesi Selatan dan di daerah lain juga terjadi. Iya, Pak Adi bilang bahwa wajar saja kalau terjadi petahana itu lebih baik di Sulawesi Selatan itu dipilih oleh partai jadi menjadi calon tunggal. Iya, wajar dalam pengertian bahwa memang secara absah ya itu sudah diatur di dalam konstitusi, di dalam aturan pilkada. Maksud saya bisa terjadi pemilihan hanya satu kandidat, maksudnya hanya petahana Pak Andi Sudirman yang terpilih. Itu kenapa Pak Adi bilang wajar saja dengan kondisi di Sulawesi Selatan? Iya, wajarnya itu sebenarnya berdasarkan akumulasi ya 3 faktor tadi yang saya kemukakan itu. Tadi sebenarnya saya sudah kemukakan itu betul. ya. Ada 3 faktor. Pertama, pengambilan keputusan dalam pencalonan itu DPP yang menentukan. Jadi itu terjadi di Sulawesi Selatan ya? Kalau ada akumulasi konsensus di partai-partai politik. Nanti kan kita menunggu ini keputusan partai politik juga kan di pusat ya. Kalau itu terjadi, kita tidak bisa menghindar itu juga dengan sistem sentralistik. Partai politik bahwa pengambilan keputusan pencalonan itu walaupun di daerah ada sejumlah calon, bahkan ada survei yang menunjukkan tingkat keterpilihan, tapi kan di DPP bisa menolak itu calon yang kuat. Karena itu kalau ada akumulasi konsensus nasional dari partai-partai, ya itu bisa terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pragmatisme partai politik. Kalau dia lihat ada calon yang punya kemampuan untuk menang, nah itu juga dia bisa menjadi dia akan memilih calon yang bersangkutan. Dan yang ketiga ya adanya pengaruh faktor incumbent yang punya tingkat elektabilitas seperti yang ada di survei itu. Nah itu sebetulnya yang kemungkinan membuat incumbent itu atau maksud menjadi saya calon tunggal. Menjadi calon tunggal ya. Nah itu yang kita tunggu sebetulnya dari perkembangan di Sulawesi Selatan menuju pemilu itu. Dan ini akan ditentukan oleh lobby-lobby politik yang mungkin akan terjadi baik antara incumbent maupun penantangnya nanti orientasi mana yang akan muncul. Nah kita masih menunggu sebetulnya, tapi analisa saya 2 potensi itu bisa terjadi. Muncul kandidat yang menjadi penantang bagi incumbent, itu juga masih belum kita bisa saja terjadi. Sekarang apalagi kan sudah ada dukungan ya ke Pak Dhani Pomanto juga. Ya ada indikasi ya partai politik yang mungkin akan mencukupkan persyaratannya suara untuk menjadi salah satu kandidat mendaftar, tapi berhadapan dengan incumbent lah. Tapi pada saat lain juga ya masih kita tunggu kan proyeksinya ini sampai di terminal akhir ya. Apakah partai-partai politik itu akan mendukung secara kontestasi 2 figur? Bisa saja juga ya Pak Dhani itu gagal mendapatkan calon partai politik dukungan ada peralihan, apalagi kan biasanya di terminal akhir itu injury time, ada partai yang semula sudah mendukung akhirnya beralih juga kan ada ketidakpastian politik yang bisa juga kita hadapi ya di dalam memproyeksi ya apakah benar kotak kosong, tapi bahwa ada potensi kotak kosong apalagi kalau misalnya ada orientasi ya yang dibuat sedemikian rupa untuk menjadikan misalnya kotak kosong itu yang kemudian menjadi pola dalam pilkada. Nah itu bisa kemungkinannya juga di sisi lain ya jika bukan ada kandidat yang bersaing atau kolom kosong atau kolom kosong. Pak, bagaimana menurut kita plus minus ketika misalnya petahana berhadapan dengan kotak kosong atau calon gubernur baru berhadapan dengan kotak kosong? Ya, kalau kajian demokrasi sebetulnya ya sebenarnya sudah banyak ya teori yang menjelaskan itu. Ya memang ada anomali demokrasi ya. Sebenarnya
proses demokrasi secara filosofi memang dari awal ketika ditemukan sebagai sebuah proses pemilihan ya Iya. pemimpin itu dirancang untuk berhadapan di dalam pemilihan umum atau Iya. pemilihan kepala daerah itu ya proses election Iya. itu kandidat yang saling berhadapan. Jadi demokrasi itu tidak dirancang dari segi konteks teori maupun filsafatnya dari awal bahwa ada kolom Kosong. Iya. Jadi yang bersaing itu sebetulnya adalah subjek. Yang bersaing itu adalah kontestan. Kontestan. Ya, dua orang ya Pak, ya, orang berhadapan yang dengan bersaing iya. ya. Oke. Sebenarnya kasus kolom kosong juga ada di kasus-kasus di luar Indonesia juga. Ya tidak hanya di Sulawesi Selatan, kan pernah di Makassar, di Bone dan di Enre kan kalau Iya. di Sulawesi Selatan itu. Iya. Tapi biasanya karena tingkat populasi masyarakat yang jumlahnya sedikit, maka ketika terjadi proses kandidasi ya tidak ada pilihan lain, hanya satu. Karena itu ada anomalinya karena justru di negara di mana populasi pemilih itu sangat padat justru terjadi kolom kosong. Nah ini memang potret demokrasi ya yang sangat menarik yang dilakukan yang terjadi di Indonesia ya dan kasus yang Terjadi di ya di Makassar. Makassar itu ya itu menarik perhatian dunia itu. Ya. Tidak hanya ilmuwan di Indonesia yang datang meneliti ya, tapi juga ya ilmuwan-ilmuwan dari negara-negara Yeah. lain juga itu ya bahkan ada istilah teman salah satu ilmuwan politik itu dia mengatakan ya kolom kosong waktu itu bahkan menjadi objek wisata juga itu setelah terjadi proses kemenangannya di Makassar, Makassar, kan iya, ya. betul. Ya itu studi yang saya kira menarik ya. Nah, sebenarnya ada plus minusnya. Plusnya itu adalah bahwa kolom kosong itu memungkinkan hanya satu calon Ya. dan tidak ada pesaing lain dan karena itu ya kemungkinan untuk memenangkan ya kontestasi itu bisa lebih mudah ya karena ya tidak ada yang menjadi lawan kan, Iya. yang dilawan adalah kota kosong, Kota kosong. ya atau kolom kosong. Tapi kalau ada sikap evaluasi secara kritis yang dilakukan, apalagi kita saya misalnya sebagai akademisi, kasus Makassar itu sebenarnya juga menunjukkan bahwa tidak segampang itu ya kolom kosong itu bahkan ada tantangannya juga. Itu aspek minus dari kemungkinan yang sulit diprediksi ya dari kolom kosong itu karena ya yang dilawan itu kan kolom dan sikap masyarakat itu agak sulit untuk diprediksi ya apalagi kan tidak ada tim sukses ya sehingga proses di mana pemilihan itu dilakukan bahkan di wilayah yang mungkin seluas Makassar kota saja itu sudah menyulitkan ya kandidat. Jadi tidak cukup hanya akumulasi dukungan partai politik, memang basis grassroots itu sebetulnya juga harus kuat dan itu yang terjadi yang menyebabkan sehingga kota kosong yang menang di Makassar. Dalam tingkat yang agak lebih tinggi lagi di pilkada provinsi itu tantangannya saya yakin akan sangat lebih besar lagi. Karena tentang kendali terutama di dalam mendapatkan dukungan ya politik itu juga akan sangat besar ya karena luasnya geografi yang dijangkau. Artinya ya mungkin kota kosong atau kolom kosong itu akan lebih berat ya tantangannya dalam kontestasi demokrasi ya. Ya, mengontrol pemilih daripada berhadapan dengan subjek. Jadi kalau menurut saya mungkin dalam derajat yang lebih tinggi lagi ya akan lebih baik kalau kontestasi itu dilakukan dan terjadi di mana ada dua subjek yang saling berhadapan. Itu yang pertama. Ada lagi satu temuan sebetulnya. Saya pernah meneliti dengan teman dari Jogja dan itu dimuat di jurnal internasional penelitian tentang Makassar itu ya di samping memang lemahnya partai politik karena partai politik ini kan
hanya memberikan stempel saja ketika mendukung kandidat, dan mereka sebagai sebuah mesin politik itu tidak efektif. Tidak bergerak. Iya, tidak bergerak. Itu kan yang terjadi sebetulnya di Makassar. Oke. Nah, pengelolaan koalisi pendukung calon tunggal ini, paslon tunggal ini ya tidak didukung oleh kinerja mesin politik. Partai politik itu bisa berbahaya juga, karena itu ya resikonya harus dilihat dari aspek itu. Hasil penelitian kemarin? Dan hasilnya itu ada lagi satu, Ya. ada kultur masyarakat. Oke. Nah, ini mungkin juga bisa menjadi semacam catatan kritis ya, untuk membuat semacam proyeksi dari kemungkinan tantangan ya yang dihadapi kalau kolom kosong, Berhadapan dengan ya kolom akan kosong. berhadapan dengan kultur masyarakat juga. Jadi ada temuan di dalam penelitian kami itu dan dimuat di jurnal internasional bahwa ada budaya di masyarakat itu, mungkin tipologi budaya itu bisa berbeda-beda dari satu daerah, tapi Ini di dalam Makassar kultur Bugis Makassar Oh, itu oke. ya kelihatannya ada tantangan berat karena keinginan secara kultur ya, bahwa ya persaingan itu benar-benar dilakukan antara dua kandidat petarung ya, saya kira itu istilah Iya, itu. iya, Jadi iya. pertarungan harus dilakukan antara para petarung. Jadi ada reaksi yang harus dilihat juga secara budaya, dipertimbangkan sebagai bentuk evaluasi kritis ya terhadap kemungkinan kotak kosong itu, karena kotak kosong itu bisa juga menjadi semacam bentuk moral publik ya, yang kemudian menjadi penilaian kritis, atau mungkin ada faktor kultural ya yang merupakan ya bentuk perlawanan ya masyarakat karena keinginan agar Melihat pemimpinnya, pemimpin itu bersaing ya, melihat pemimpin itu bersaing dan terlibat sebagai Iya, petarung masing-masing gitu. Nah, temuan itu yang saya dapatkan dari hasil penelitian, bahwa kemenangan kotak kosong itu bukan hanya lemah kinerja partai politik dalam mendukung, bukan hanya karena ada reaksi masyarakat terhadap kondisi ya politik, karena ya terjadinya kolom kosong itu karena gugatan ke Mahkamah Agung ya, sehingga figur waktu itu Dani Pomanto batal ya mengikuti kontestasi, dan hanya satu yang yang maju pada saat itu ya, ada semacam masalah politik yang terjadi juga, dan di samping itu ya memang ada juga kultur yang menjadi bagian penting. Dan jadi itu variabel kultur itu harus juga sebenarnya menjadi perhatian untuk melihat ya potret peta ya politik ketika kemungkinan ada kolom kosong yang dan terjadi. Dan itu di Sulawesi Selatan dan, ya Pak? Ya itu di Makassar sudah ada kejadian. Oke. Nah, kejadian yang mungkin ya kalau kita mau secara objektif melihat kasus itu adalah bahwa kolom kosong itu ya sudah pernah terjadi di Kota Makassar. Artinya ada pengalaman yang mungkin saja bisa terulang ya. Karena sudah pernah ada presiden yang serupa. Kecuali belum pernah ada kolom kosong yang menang. Iya, itu kan psikologi masyarakat ya. Ada pengalaman yang pernah dilalui dan itu kemudian membekas, dan ya pengalaman itu bisa menjadi memori ya, bisa sehingga terulang kembali. Sehingga walau kasusnya di Makassar ya, tapi ya ini kasus yang terjadi di Sulawesi Selatan, dan itu salah satu temuan. Harus dilihat faktor kultural dari kondisi pertarungan yang terjadi antara kolom kosong dengan kandidat itu, untuk melihat kasus Makassar itu menjadi pengalaman lah untuk melihat pilkada, pelajaran untuk melihat pilkada 2024 ini. Saya kira itu analisis yang bisa dibuat. Pak Adi, kemudian ini mungkin potretnya agak lebih luas sedikit. Bagaimana kalau dengan pilkada daerah ya? Karena banyak nanti yang ini pesaing baru semuanya. Tidak ada petahana ya. Beberapa daerah di Sulawesi Selatan juga tidak ada incumbent, tidak ada petahana. Jadi mereka pertarungan baru. Bagaimana pandangan Pak Adi soal kontestasi itu untuk Sulawesi Selatan? Ya, untuk potret Sulawesi Selatan sebenarnya saya secara spesifik ya
berdasarkan daerah saya tidak terlalu punya data yang kuat ya, Oke. tetapi ya bahwa di Sulawesi Selatan ya transisi politik itu dilakukan. Nah, itu tantangannya saya kira juga berhadapan dengan dukungan partai politik dan ya kemungkinan adanya calon-calon lain ya yang bisa bersaing dengan incumbent, itu juga menjadi kemungkinan yang dihadapi ya, menjadi tantangan. Nah, itu saya kira misalnya kasus seperti di Goa misalnya ya, atau kasus seperti di Makassar ya. Nah, itu kan bisa menjadi potret kita yang lebih dekat lagi. Ya, di Goa itu ya tidak ada incumbent kan. Tidak ada incumbent. Ya. Di Makassar juga. Di Makassar juga tidak ada incumbent ya. Ya. Nah, yang berbeda mungkin kalau ada incumbent. Ya. Tapi dua daerah ini memang lebih cair. Lebih cair. Ya, lebih cair. Biasanya kalau tidak ada incumbent itu memunculkan banyak calon. Akan lebih dinamis ya. Akan lebih dinamis pertarungan itu. Ya. Nah, itu yang kita sementara ikuti. Ya. Ada incumbent tapi ya seperti di Goa itu wakil ya yang kemungkinan akan maju ya. lagi, tapi ya nanti akan berhadapan juga nanti dengan dukungan partai politik nantinya ya. Saya kira di Makassar itu akan muncul 2-3 calon, di Goa juga mungkin muncul 2-3 calon. Nah, itu dinamika yang mungkin kita bisa potret ya di daerah. Ya. Pak Adi, kalau pandangan kita, Pak Adi sendiri bagaimana pemimpin yang berhasil kalau di Sulawesi Selatan, ukurannya semacam indikator keberhasilan seorang pemimpin kalau di Sulawesi Selatan? Karena tadi Pak Adi memotret bahwa ada kultur yang berbeda dengan masyarakat-masyarakat saya lain, sehingga sampai bisa ada kota kosong saja menang gitu. Jadi bagaimana indikator keberhasilan? Iya, artinya itu hanya salah satu pengalaman di Makassar saja. Artinya kemungkinan kota kosong menang di provinsi bisa juga terjadi. Karena pengalaman di Bone, di Enrekang itu kan juga dan di daerah-daerah lain kan banyak juga. Kasus kota kosong itu sebenarnya banyak, bahkan makin banyak ya di setiap pilkada. Saya coba buat catatan itu ya, kalau kita mengikuti ya pemimpin itu ya bisa saja terpilih kembali juga, misalnya Pak Andi Sudirman melalui kota kosong. Tapi tantangan itu yang saya kira juga menjadi evaluasi kritis ya, bahwa ya memang agak rentan ya untuk melihat. Karena itu mungkin ya kalau saya, apalagi kalau kita bicara tentang aspek demokrasi ya, yang bahkan mungkin lebih humanis, memang sebaiknya memang akan lebih baik kalau ada figur lain bukan kota kosong ya. Tapi ya bahwa ada kasus yang dimenangkan oleh kota kosong itu ya sebagian besar. Dulu di 2015 ada 3, 2017 ada 6, 2019 ada berapa, 2020 itu ada 25, banyak sekali. Jadi kota kosong itu sebenarnya sebagian besar dimenangkan oleh incumbent. Itu jadi ini bukan kunci bahwa itu menjadi variabel satu-satunya, tapi saya hanya mengemukakan itu satu temuan. Dan itu mungkin harus menjadi pertimbangan kritis, dan faktor kultur itu saya kira benar-benar harus dibaca untuk melihat apakah kota kosong itu bisa dimenangkan, apakah kota kosong itu kemudian justru yang malah menang seperti kasus yang di Makassar. Karena itu pemimpin itu memang harus benar-benar membaca situasi kultural ya masyarakat kita. Nah, juga ya saya kira di dalam kepemimpinan daerah itu kan sebenarnya kan ada habitus yang harus menjadi perhatian seorang pemimpin itu, bahwa dia berada di dalam sebuah daerah dengan kultur tersendiri ya. Karena itu ya program-program pembangunan ya tidak hanya kaitannya dengan infrastruktur, tapi juga harus membangun budaya ya, orientasi budaya itu sangat penting juga, termasuk melalui pendidikan sebenarnya ya, sosialisasi kearifan lokal ya, itu sebenarnya harus diperkuat, karena sentuhan emosional seorang pemimpin
dengan masyarakat dalam hubungannya secara timbal balik itu, ya tidak hanya dari segi infrastruktur saja, Secara tidak hanya ya program yang bersifat fisik saja. Iya. Jadi balik tadi ya ada bahasa intuisi. Intuisi. Iya, yang menurut saya balik dari perspektif menurut pengalaman ya, mengamati bahwa ya masyarakat itu juga kan punya nilai-nilai, punya value ya, local wisdom, ya local genius, kearifan itu mestinya menjadi sentuhan ya. Nah, kampanye-kampanye yang dilakukan itu harusnya bisa ya melibatkan habitus, hubungan emosional, habitus di mana calon kepala daerah bersangkutan ya akan berada memimpin. Nah, saya melihat sudah ada ya pemimpin kita ya memulai ya sebenarnya Pak Andi Sudirman juga sudah melakukan dengan kebijakan di bidang pendidikan ya untuk membangkitkan budaya daerah ya termasuk literasi bahasa daerah itu kan ada dulu kebijakan. Pak Dhani Pomanto juga sebenarnya juga memiliki orientasi seperti itu, bahasa-bahasa lokal yang sering dikemukakan seperti sombere itu kan sebenarnya local wisdom. Cara pemimpin untuk bisa menyatu secara budaya ya dengan masyarakat yang dipimpinnya itu sangat penting. Saya kira figur seperti Pak Andi Sudirman, figur seperti Pak Dhani dan mungkin pemimpin lain ya memang harus mengeksplor agar budaya daerah itu kultur daerah itu menjadi perhatian terutama melalui perhatian terhadap pendidikan, pengembangan pendidikan kita. Nah itu menurut saya pesan itu sangat penting. Ada faktor religi, masyarakat Sulawesi Selatan itu juga religius ya. Saya kira ya tidak bisa diabaikan karena seorang pemimpin, apalagi sejarah Sulawesi Selatan ya sudah dikenal sebagai masyarakat religius ya, pendekatan dari segi religi itu juga menjadi bagian yang sangat penting untuk membangun ya hubungan dengan masyarakat. Jadi tidak hanya dalam bahasa programatik, bahasa kontekstual, kebutuhan spesifik dari pembangunan melalui visi misi, tidak hanya bahasa rasional yang ditunjukkan, tapi juga ada faktor-faktor yang terkait dengan sakralitas atau ya nilai-nilai lah, nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Dua-duanya sebenarnya harus sejalan. Nah itu yang saya sebenarnya kritik bahwa meskipun ada perhatian terhadap aspek pembangunan yang lebih bersifat religi atau kearifan lokal, tapi ya titik berat kita ke sektor pembangunan fisik itu justru sangat lebih dominan selama ini. Nah itu yang membuat kita balik lagi ke program pemerintah untuk membangun SDM, apalagi dengan proyeksi 2045, apalagi nanti mungkin menjadi bagian dari visi misi ya para kandidat dalam pilkada harusnya mempertimbangkan ya proyeksi untuk membangun SDM, dan karena itu ya perhatian membangun SDM terutama melalui pendidikan, poin yang sangat penting sekali yang harus dibenahi ke depan lebih baik lagi lah agar tidak hanya keberhasilan fisik saja, membangun masyarakat yang berkarakter ya, itu juga bagian penting. Apakah itu bisa saya sebut juga sebagai harapan atau ada harapan Pak Adi yang lebih spesifik bagaimana pemimpin kita di masa depan? Ya, saya kira kalau menurut saya SDM itu penting ya ke depan, komitmen terhadap dunia pendidikan, tata kelola pendidikan dengan basis anggaran berdasarkan konstitusi dari daerah maupun di pusat maupun daerah itu 20% itu harus ya secara tepat sasaran, bobot yang diberikan itu mendapat perhatian lebih serius lagi ke depan, itu harapan saya. Kemudian yang kedua adalah hal yang terkait dengan tata kelola ya, pemerintahan kita ya, membenahi agar kepemimpinan itu berbasis ya pada kearifan lokal, itu juga mendapat perhatian. Jadi kita berharap ya pemimpin ke depan itu benar-benar ya memperhatikan. Kalau infrastruktur saya kira sudah jalan, komitmen pemerintah selama ini saya kira memang perhatian ya terhadap pembangunan fisik itu memang besar sekali. Yang keteteran itu karena kita bicara soal
mengejar bonus demografi, kita Iya. berusaha mengejar keberhasilan Indonesia emas ya Iya. 2045. Itu saya agak khawatir ya. Itu yang gagal kita Iya. lakukan ya. Karena mengejar Infrastruktur. Iya, hanya mengejar semacam image pencitraan ya, Oke. bahwa berhasil secara fisik, sudah dilihat bangunan, jembatan, jalan raya. Nah, tapi di dalam membangun SDM kita ketinggalan. Saya kira ini pesan yang atau harapan yang saya ingin kemukakan, bukan hanya konteks Sulawesi Selatan, tapi konteks kita lebih makro lagi, pembangunan secara nasional. Ya menjadi impian kita Iya. ke depan. Iya. Saya kira. Baik Pak Adi, terima kasih banyak waktunya. Banyak sekali ilmunya yang sudah dibagi kepada saya dan sahabat UKI. Ya, Mudah-mudahan di waktu berikutnya kita bisa bikin podcast lagi ya Pak. Amin. Ya, Pak. Makasih banyak juga sudah diundang. Terima kasih Ya. Pak. Ya, sahabat UKI, demikian tadi bincang-bincang saya dengan akademisi, intelektual, cendekiawan Sulawesi Selatan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai bertemu lagi di catatan jurnalis Sukriyansa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.